One Piece live action, let's go! Oke guys, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan pada kesempatan kali ini, gue bakal ngeberitain dan juga menginformasikan berita terbaru mengenai live action yang kita tunggu-tunggu. Yang awalnya kita kira bakal sampah, tapi ternyata ya masih enak dilihat ya, meskipun yang nggak terlalu bagus-bagus amat gitu men. Yes, di tanggal 20 September 2024 Netflix ngadain acara namanya Geek Week, dimana di acara tersebut mereka biasanya nginformasiin beberapa project-project dia yang lagi dikembangin. Salah satu projectnya adalah One Piece live action season 2. Kita semua tahu kalau misalnya One Piece live action dilanjutin ke season 2, dan udah ada beberapa orang-orang yang akhirnya diumumkan sebagai cast One Piece live action, kayak Vivi, King Cobra dan segala macem. Dan di Netflix Geek Week kita diperkenalkan oleh dua aktor terbaru yang bakal memerankan salah satu cast yang ada di One Piece live action season 2. Yang pertama, Mr. Zero aka Crocodile bakal diperankan oleh orang yang bernama Om Joe Manganiello. Dan buat kalian semua yang gak tahu beliau itu siapa, beliau adalah orang yang memerankan karakter Flash di Spider-Man Sam Raimi. Ingat waktu best momennya dia ketika Tobey Maguire baru dapat kekuatan pertama kali, terus habis itu nyobain web sling di kantin, nggak sengaja ngelempar makanan ke Flash, terus tiba-tiba kabur, diajakin ribut sama Flash. Abis itu terciptalah momen yang sampai sekarang masih teringat gitu, yang udah rame gitu di fandomnya One Piece live action, dimana si Tobey Maguire bilang, I don't wanna fight you Flash. Terus habis si Flash aka Joe Manganiello bakal bilang, I don't wanna fight me neither. Nah itu udah jadi meme tuh. Diganti, bukan Flash lagi tapi Crocodile. Nah oh ya, kok nggak salah Om Joe Manganiello juga memerankan karakter Deathstroke di Justice League Snyder Cut gitu ya. Cuma gue nggak tahu apakah dilanjutin atau kagak. Cuma yang jelas Om Joe akan memerankan karakter Crocodile atau Mr. Zero di One Piece live action season 2. Gak cuma dia, di Netflix Geek Week juga kita dapat informasi siapa yang memerankan Nico Robin. Dan yang akan memerankan Nico Robin adalah orang yang bernama Mbak Lera Abova. Beliau adalah artis keturunan Rusia yang gue yakin lu semua pasti pada seneng karena itu lore akurat. Oda juga sempat bilang di SBS kalau misalkan Robin itu dari Rusia. Dan ketika diperkenalkan pertama kali, orang-orang langsung pada hype ya. Soalnya banyak banget yang nebak gitu kan, fans One Piece live action, dan akhirnya bener. Nah, yang lucunya adalah ini kan diumumin tanggal 20 September 2024. Tapi karena gue udah ngikutin fandom One Piece live action juga gitu ya, ini informasi udah di-leak. Udah klik di tanggal 18 September 2024 gara-gara ada, nggak tahu ya, pegawai Netflix yang iseng masukin nama Joe Manganiello sama Lera Abova di cast One Piece live action sebagai Mr. Zero dan juga Nico Robin. Jadi udah ketahuan duluan sebenarnya. Nah yang lebih lucunya lagi adalah kalau misalnya lu ngikutin fans page One Piece live action fan gitu ya, lu bakal tahu kalau misalkan orang-orang yang di sana udah bener-bener memprediksi kira-kira 3 bulan yang lalu kalau misalkan Joe sama Lera bakal memerankan Nico Robin sama Crocodile. Dan waktu di Netflix Geek Week itu, si Joe sendiri bilang kalau misalnya nih gokil nih fans One Piece live action nih, soalnya jauh-jauh hari gitu orang-orang udah pada tahu. Jadi mereka mencoba untuk shutting up gitu, nggak ngomong sama sekali, padahal kayak udah gergetan banget kalau misalnya dia pengen ngumumin gua loh yang bakal jadi Crocodile nih kayak gitu. Nah tapi nggak cuma 2 informasi cast itu aja yang diumumkan di Netflix Geek Week, Geek Week gitu ya. Tapi mereka juga mengumumkan bagaimana caranya One Piece live action season 2 mengadaptasi salah satu karakter yang menurut gua agak sedikit sulit ya kalau misalkan diadaptasin di live action, Tony Chopper. Dan sesuai prediksi beberapa orang ya yang sudah mengemukakan bagaimana teori dan bagaimana baiknya, akhirnya kita diperlihatkan kalau misalkan Tony Chopper bakalan diadaptasi di One Piece live action season 2 dengan menggunakan full CGI. Sebenarnya kita masih nggak bisa ngelihat ya gimana bentuk rupanya dari depan gitu. Cuma yang jelas dikasih tahu doang teasernya dari belakang. Dan dari situ kita semua tahu kalau misalnya sepertinya Netflix season 2 bakalan mengadaptasi Tony Chopper menggunakan cara yang sama dengan Pikachu di Detektif Pikachu atau Sonic di film Sonic itu sendiri. Dan menurut gue ini salah satu langkah yang bagus dari Netflix untuk memutuskan Tony Chopper menggunakan full CGI gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita andai-andai gitu ya, kalau misalnya mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan prosthetic make up gitu, atau menggunakan aktor anak-anak, kayaknya itu limitasinya banyak banget. Kalau misalnya akhirnya mereka memutuskan untuk buat One Piece live action berseason-season gitu ya, sampai season 9 atau 10 sampai time skip gitu, kayaknya tokoh yang akan memerankan Chopper tuh bakal diganti-ganti tuh kalau misalnya anak kecil. Soalnya
biasanya anak-anak yang bule itu kan cepet banget gitu pertumbuhannya, ya nggak sih? Kayak aktor yang ketemu sama Tony Stark tuh di Iron Man 3, tiba-tiba waktu di Endgame dia udah gede aja, nah kayak gitu istilahnya. Cuman karena nanti bakal pakai full CGI, gue yakin secara budget nih ya bakalan melambung tinggi gitu. Apalagi si season 2 udah pakai Makenyu, Emily Rudd, artis-artis yang dari sebelumnya balik lagi gitu, udah bakalan makin mahal. Terus tambah Joey Manganiello dan segala macem. Ketimpangan itu pasti. Semoga nanti dengan Chopper jadi full CGI bakal ada merchandise sama produk yang sengaja bisa menutup biaya CGI dan segala macamnya gitu ya. Cuma yang jelas itulah 3 informasi utama yang bisa kita temukan di Netflix Geek Week. Yang pertama case dari Crocodile, yang kedua case dari Nick Robin, yang ketiga itu bagaimana caranya mereka mengadaptasi Tony Chopper. Oh ya, ada informasi tambahan sebenarnya, ini leak dari One Piece live action Netflix fan gitu, yang dia ngasih tahu kalau misalkan udah ada informasi siapa yang bakal meranin stand double dari Tony Chopper. Kalau nggak salah jump point-nya gitu. Cuman kan ada 6 transformasi gitu ya. Mudah-mudahan ya di heavy point ya yang dia jadi gede keker itu, semoga The Rock ya. Soalnya bakal lucu banget. Tapi itu bercanda, anjir, gak usah diseriusin. Nah, kira-kira itulah 3 informasi yang bisa gue sampaikan di ngopi kesempatan kali ini. Tapi tunggu dulu, ada drama di balik itu semua. Ya, ini sangat amat disayangkan gitu ya, ketika Netflix Geek Week-nya selesai, ternyata nggak sedikit orang ada yang nggak suka dengan penetapan Lara Abova sebagai Nico Robin. Kalau misalnya lu lihat di postingan pengumuman Nico Robin ya di fanspage resmi One Piece Live Action, entah itu di Instagram atau di Twitter, banyak banget orang-orang yang protes karena karakter Nico Robin atau Miss All Sunday di One Piece Live Action Season 2 itu diperankan sama orang yang berasal dari negara Rusia. Nah, waktu gue lihat protesnya pertama kali, sorry banget nih, gue ngakak soalnya gue yakin mereka semua nggak baca manganya. Soalnya kalau misalnya lihat dari keterangan Oda di SBS ya, di komik gitu, dijelaskan kalau misalkan Nico Robin emang berasal dari Rusia. Emang berkebangsaan Rusia. Cuman gue yakin orang-orang yang protes tersebut adalah orang-orang yang sepertinya mendukung ini ya, negara Ukraine gitu. Soalnya negara Ukraine juga sekarang lagi dijajahkan sama Rusia. Sebenarnya gue nggak tahu gimana kondisi aslinya perselisihan yang ada di sana gitu. Soalnya gue nggak berani ngomong juga karena gue nggak banyak informasi yang ada dalam kepala gue. Begitu pula perselisihan antara Israel sama Palestina gitu. Cuma yang jelas lucu aja sih kalau misalnya gue ngeliat dunia luar tuh kayak beda aja tanggapannya ketika yang ngelakuin itu Israel sama yang ngelakuin itu Rusia. Ya nggak sih? Atau cuma gue doang? Nah, kalau misalkan tanggapan lu gimana Bang Rey? Tanggapan gue kayak gini, gue nggak mendukung negara yang lagi menjajah negara lain, tapi gue harus lihat dari aktornya itu sendiri atau artisnya itu sendiri. Dia mendukung nggak apa yang dia lakuin sama negaranya? Gue biasanya tuh ngeboikot beberapa artis-artis yang emang terafiliasi dengan komunitas Israel itu, karena pada dasarnya mereka sendiri di media sosial itu benar-benar mengumumkan kalau misalnya mereka mendukung apa yang dilakuin sama Israel. Sementara kalau misalnya gue lihat di media sosialnya Lara Abova itu gak ada sama sekali dia bilang kalau misalkan dia bakal mendukung invasi yang dilakukan sama Rusia. Jadi clear ya, gue pun tetap nonton beberapa video-video dari orang Israel gitu, kayak misalnya Nes Daily kan kalau nggak salah dari Israel gitu ya. Tapi dia sendiri di media sosialnya nggak bilang tuh kalau misalnya dia mendukung apa yang dilakuin sama Israel kayak gitu. Selama aktornya itu nggak ngebawa isu politikal gitu ya, dan emang bener-bener bisa berfokus dalam memerankan karakter yang ada dalam live action itu menurut gue udah lebih dari cukup. Dan kayaknya nggak harus bener-bener diprotes sampai pada akhirnya si Lara Abova nggak bisa dijadikan Nico Robin gitu. Sedih banget. Ini udah kayak Nico Robin beneran anjing. Kayak ada salah satu postingan yang keren banget gitu ya dari salah satu fans One Piece live action. Dia nge-capture manga panel gitu yang Frankie ngomong ke Nico Robin ya, dia bilang it's never a crime just to exist. Jadi kayak semua masalah yang emang dilakuin sama Rusia dibebankan ke Lara Abova anjing. Ini kayak Nico Robin beneran. Ini kayak kalau misalnya di real life ini yang diresen sama Nico Robin aja lah. Emang itu semua salah gue, tapi ya kali lu bilang gue penjahat cuman karena negara gue yang ngelakuin gitu, tapi gue sendiri kagak. Itu tai banget sih udah sensei. Kenapa? Karena dari season pertama One Piece live action loh. Yang gak sih desas-desus dari Tess Keller yang meranin Sanji yang katanya dia dari keluarga bangsawan gitu. Gue gak tahu apakah itu beneran cocok logi atau emang udah dilihat dari Oda gitu ya. Tapi kayak pas banget gitu meranin Sanji yang emang berasal dari keluarga kerajaan juga. Sekarang Nico Robin anjir yang di komik itu kayak dia dikucilkan banget padahal bukan dia yang ngelakuin. Terus di real life pun Lara Abova sedang mengalami hal yang demikian gitu. Pokoknya ngeri banget.
Jadi itu aja mungkin topik ngopi pada kesempatan kali ini. Semoga kalian semua suka. Kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Dan kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Gue tunggu semua tanggapan dan juga pendapat lu semua di kolom komentar. Itu aja dari gue. Perkenalkan aku Omrey, aku biasa nge-yaping. Sampai jumpa.